اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jemaah salat subuh, jemaah salat fajar, jemaah salat qiyam lail, jemaah Masjid Raya Al-Kautsar yang dimuliakan Allah dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini, di suasana yang sejuk ini sejuk karena AC atau yang masuk ke Masjid Raya Al-Kautsar ini sejuk. Biarpun gak punya hutang, insya Allah tenang. Biarpun uangnya banyak, masya Allah, alhamdulillah. Biarpun istrinya salihah dan anak-anaknya salihah, insya Allah begitu masuk Masjid Raya Al-Kautsar ini sejuk. Betul? Insyaallah. Tidak ada kata yang terindah di pagi yang mulia ini, di tanggal 5 Jumadil
Awal, tanggal 5 ya, pekan pertama 1442 Hijriyah. Kita tradisikan kita terus tahun tanggal Hijriyahnya kita dahulukan, kita tidak lupa. Kita sudah melalui Rabiul Awal, kita sudah bahas juga apa itu Rabiul Awal. Kita juga sudah meninggalkan Rabiul Tsani, dan hari ini kita sudah memasuki pekan pertama di bulan Rabi', di bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal berapa bulan lagi? 4 bulan lagi Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masih bisa tarawih bersama ya, jamaah. Tahun lalu berjamaahnya di rumah. Berubah gitu Pak JK. Kajian online karena tidak bisa dibuka karena pandemi. Udah mau Ramadan 4 bulan lagi. Insyaallah. Waktu ternyata begitu cepat. Bertepatan, nah baru begitu. Bertepatan dengan tanggal 19 atau 20 ya? 20 Desember 2020. Ini juga sudah penghujung tahun di tahun 2020. Mengakhiri tahun 2020 dengan penuh kegembiraan dan penuh dengan amal saleh, dan mengawali tahun 2021 dengan penuh kegembiraan dan bermuhasabah apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020 dan apa yang belum dilakukan di tahun 2021, yang belum dilakukan di 2020, amal-amal saleh kita lakukan di tahun 2021 dan seterusnya. Karena mau tidak pernah tahu belakangan ini ya Allah. Di grup WA hampir setiap hari guru kita, teman-teman kita. Kemarin sahabat saya, guru saya, pengurus salah satu pengurus di MUI orang Selatan, Hasan bin Iqbal. Sehari atau 2 hari sebelumnya masih diisi pelatihan pembekalan calon pembimbing haji di asrama Gede, asrama haji. 1 hari setelahnya kawan saya Dr. Abdul Rauf, dulu sama-sama di pendidikan kader Fasil dengan belajar di PSI, juga berpulang, masih tidak jauh itu umurnya dengan saya. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga mungkin jamaah di kita juga sini ada di sini. Terus sebelumnya ulama kita Haji Iskandar SQ, sebelumnya sekali. Dan dikabarkan mudah-mudahan mati syahid karena COVID. Beberapa kawan-kawan yang difonis sebagai COVID, wafatnya karena. Kita doakan Bapak sekalian di kesempatan yang mulia ini. Ila arwah, ila ruhi, baina ummatin wa tadabburin wa amin wa al-mustajib والمشايخ والمجتمع والمسلمين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Semoga salawat dan salam itu juga tercurah kepada kita yang hadir di majelis ilmu ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para istri beliau, sanak famili beliau, dzurriyyati, semua dzurriyyah Rasulullah SAW sampai hari ini. Kemudian terus memberikan syafaat bagi khusus kita yang hadir di majelis ilmu ini dan seluruh keluarga yang ada di rumah dan siapapun yang menyimak kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kita berharap semua diaku sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi yang mulia ini, Bapak sekalian, kita akan merenung muhasabah sejenak menutup akhir tahun 2020 ini yang Masya Allah banyak sekali peristiwa-peristiwa juga, peristiwa besar. Sebelumnya peristiwa penangkapan karena korupsi, 2 menteri tertangkap. Lalu kemudian yang paling tragis, ya, ada 6 yang gugur. Mudah-mudahan masuk dalam kategori wafat syahid di jalan Allah. Amin. Sampai hari ini masih simpang siur, tetapi sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari laknat dan azab dari Allah, tapi mari kita bermuhasabah. Semenjak tsunami di Aceh tahun 2004 ya. Hampir setiap tahun longsor. Mudah-mudahan akhir tahun ini husnul khotimah. Tidak ada musibah apapun. Maka pagi ini kita akan membahas tentang itu, Bapak sekalian, mengulas apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum. Karena kematian itu datangnya permisi dulu nggak kira? Enggak. Jadi kan setiap hari ini dipanggil. Siap nggak? Siap tidak siap mesti. Karena kematian al-mautu haq. Kapan, di mana, sedang apa kita tidak tahu. Tetapi gambarannya kapan dan sedang apa bergantung kepada kebiasaan kita. Kebiasaan senangnya zikir, Masya Allah, begitu indah. Bagi zikir Allah panggil, ya Allah. Senangnya tahajud, habis selesai tahajud bahkan lagi sujud, dipanggil oleh Allah. Semangat jihad, semangat juangnya tinggi. Begitu lagi membela agama Allah, syahid. Itu juga yang diharapkan dari para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan berduyun-duyun daftar, pengen ngantri. Bukan hanya itu, jihadnya dengan harta. Semua hartanya itu sahabat-sahabat terdekat Rasulullah itu ada yang separuhnya. Itu banyak kan? Kalau kita punya harta di total semuanya misalkan 10 miliar, 5 miliar tidak dikasih semua. Ada yang semuanya. Ya Allah. Selain semangat jihadnya juga tinggi. Baik, kita akan kupas Bapak sekalian surah Al-Hasyr. Tadi sudah kita bacakan. Jadi pas kita membaca sudah saya bacakan Al-Hasyr surah ke-59. Insyaallah surah hafal di luar kepala semuanya. Ayatnya ayat 18. Tadi sudah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sapaan terindah dari Allah. Kalau undangan dari presiden lewat itu. Tapi kadang-kadang kita terbuai begitu diundang sama wali kota. Sudah kita punya wali kota baru ini. Sudah tahu ini sebenarnya diumumkan itu kaumnya. Meskipun tinggal menunggu dari rapi dan wangi, tepat waktu. Tapi diundang sama Allah. Allah enggak protes. Kalau kita mau kendaraan setengah jam belum masuk, kalau udah di malam. 1 jam sebelumnya acara di istana, misalnya acara yang bisa, itu maghrib sudah harus masuk, habis sholat maghrib harus masuk. Kadang-kadang sebelum maghrib, berarti maghrib isyanya nggak tahu di mana di istana ini. Begitu penyebar. Nah ini yang manggil adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yuk kita luruskan kembali, kita tata kembali keimanan kita. Sudahkah betul? Al-iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Masih punyakah 3 ini? Jangan sampai jomplang. Kalau nggak diingatkan, kita tahu sudah hafal betul apa itu iman, tapi kadang-kadang kalau tidak diingatkan, yang kita jadi mengingat kita semua. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati. Kita ada rukun iman yang benar, iman kepada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadrihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. 6 rukun iman, tasdiq. Ada Quran kita tasdik, membenarkan. Setelah itu qaulun bil lisan, diucapkan dengan lantang. Ketika panggilan jihad, jangan panggilan enak-enak aja. Ketika panggilan syariat Allah, mau karena sudah tasdik. Wa qaulun bil lisan, lantang juga kita menyuarakan kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kemampuan kepada kita untuk menyuarakan kebenaran itu. Ini doa dari Nabi 14 abad yang lalu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tunjukkan mana yang batil, itu batil. Ini doa itu pasti. Karena masih simpang siur di kantor jemaah, insyaallah. 6 nelayan buat rekayasa seperti ini, A, B, C dan seterusnya. Allah pastikan dan berikan kemampuan untuk kalau itu batil meninggalkan dan mampu juga memperjuangkan. Maka qulil haqqa walau kana murra, katakan yang hak itu hak walau kana murra, meskipun itu sangat pahit, meskipun itu bisa jadi penjara dalam konteks sekarang, meskipun itu penyiksaan, meskipun itu penembakan, meskipun ittaqullah, bertakwa, ittaqullah. Imtithalul awamir itu juga perlu kita
kembali mengingatkan pada setiap Jumat. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat, wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal, jangan sekali-kali kita wafat wa antum muslimun, sedangkan kita belum dalam berpasrah diri, dalam berislam. Bapak sekalian, mari kita lihat, kalau kita lihat bukan asbabun nuzul atau sababun nuzul, ayat ini sesungguhnya ketika Nabi Muhammad SAW, ini bersumber dari Al-Mundir bin Jarir, dari ayatnya beliau mengatakan ketika masih lagi bersama Rasulullah, kira-kira ini kata Ibnu Jarir, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di suatu pagi, masih pagi, lalu tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW satu kaum datang kepada Rasulullah tanpa beralas kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, ini menunjukkan bahwa fakir sekali. Ternyata sebagian dari Mudar, ada suku namanya suku Mudar, yang tadinya Rasulullah SAW cerah mukanya, begitu melihat ada sekelompok orang tidak pakai sendal, tidak pakai baju, Rasulullah SAW berubah mukanya. Begitu menyaksikan ada sekelompok orang yang terlihat miskin mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW melihat model seperti ini, kefakiran dari sekelompok orang, Rasulullah lalu masuk dan keluar dan memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan. Jadi waktu pagi, dan setelah itu baru kemudian mendirikan salat. Setelah selesai itu, lalu Rasulullah SAW berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Yang dibaca oleh Rasulullah, isi khutbah itu membacakan surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayat. Itu yang dibacakan oleh Nabi, isi khutbahnya. Wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Tuhanmu, kepada Allah yang menciptakan kita, menciptakan kamu dari diri yang satu. Nanti bisa lihat di surah An-Nisa ayat 1. Nah, setelah itu Rasulullah SAW membacakan surah Al-Hasyr ayat 18 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Rasul bacakan ayat itu. Sebelumnya membacakan surah An-Nisa ayat 1, lalu setelahnya membacakan surah Al-Hasyr ayat 18. Rasulullah seraya dalam khutbahnya meminta hendaklah seseorang bersedekah. Ada yang dengan dirhamnya, ada yang dengan satu sok buah kurma segenggam. Bahkan kata Rasulullah SAW, silakan bersedekah meskipun dengan separuh kurma diparuh, ya, separuh kurma disedekahkan. Maka ada datang laki-laki dari kalangan Ansar membawa sekantong
makanan, ada yang sepenggal kurma, tamar, kemudian yang lain mengikuti. Tuh, Masya Allah. Nah, baru kemudian Rasulullah SAW setelah melihat demikian, Rasul ceria lagi mukanya. Apa yang kita bisa tangkap, Bapak sekalian, dalam konteks saat ini? Mungkin ada banyak sekali orang yang kesusahan. Andai Rasul masih hadir kira-kira, mungkin Rasul melihat itu mukanya seperti apa itu, kita tidak bisa membayangkan. Nah, mungkin Rasul juga akan memperingatkan kita lagi membacakan surah An-Nisa ayat 1 itu dan surah Al-Hasyr ayat 18 untuk meminta kita semua, silakan yang punya perniagaan, yang punya makanan, bawa kasih kepada orang-orang yang Insya Allah sekarang banyak segera terdampak dari COVID-19 yang sudah setahun lebih ini ya. Dulu diumumkan di Februari, sudah mau setahun kalau di Indonesia. Kalau dihitung dari Wuhan, Cina itu dari awal November, Desember sudah setahun. Nah, Rasul bersedih lagi wajahnya karena banyak orang yang membawa makanan, memberi bantuan, memberikan pakaian kepada kaum mudhar. Nah, Nabi melihat itu Rasul bergembira, bersedih mukanya sambil membacakan hadis. Nah, ini hadisnya yang sering juga kita sampaikan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'da min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan sebaliknya kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Kata Nabi, man sanna, siapa yang memprakarsai di Islam, dalam Islam, memprakarsai apa? Perbuatan yang baik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang memprakarsai perbuatan yang baik? Nah, tadi ada orang yang pertama dari kaum Ansor membawa sekantung makanan, lalu kemudian berduyun-duyun yang lain membantu. Melihat ini Rasul, kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang mentradisikan, memprakarsai sunnah, mengumumkankah kalau di masjid ini masjid yang membuka ladang amal, yang memprakarsai itu kata Nabi, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'da. Orang yang memprakarsai kebaikan di dalam Islam itu, maka dia mendapatkan pahala dari perbuatannya, dan hebatnya Bapak sekalian, wa ajru man 'amila biha ba'da. Selain dia mendapatkan pahala atas perbuatannya itu, maka dia juga mendapat pahala atas orang-orang yang mengikuti setelahnya. Jadi pahala dia dapat sendiri, dia juga dapatkan pahala dari sekian banyak yang mengikuti kebaikan-kebaikan yang dia gagas, yang dia prakarsai itu. Allah, indah dalam Islam itu, Masya Allah. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Ya Allah, wah, mendengarkan kabar begini, sahabat-sahabat Nabi itu rumahnya biasa. Itu sababul nurutnya kenapa Nabi bersabda hadis ini, lalu kemudian membacakan ayat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Dan sebaliknya ayat hadis ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'.
mencoba-coba memprakarsai keburukan. Hati-hati, tidak berhenti sampai di situ hadisnya. Waktu bilang ada yang jualan Umar misalnya, lalu kemudian ada yang beli, mabok, orang yang memprakarsai itu dapat dosa. Lalu kemudian misalkan Allah bilang si yang mabuk itu, lalu kemudian membunuh orang, Allah bilang dari atau melakukan maksiat-maksiat yang lain, maka orang yang jualan itu dia juga dapat dosanya. Menggelar dangdutan. Ya. Lalu kemudian ada orang yang mabuk, bukan karena itu dia dapat dosanya. Bukan hanya berhenti di situ, misalnya karena konser itu kemudian banyak yang melakukan maksiat, maka setiap orang yang melakukan maksiat penyelenggara itu dapat juga dosa. Alhamdulillah. Maka ayo kita ajak kebaikan. Ngajaknya aja, jangan gitu ya. Dalam Islam itu niat. Innamal a'malu binniyat, niat dan malu sudah dicatat kebaikan. Hari ini kalau mau sedekah, saya siapin uang 50.000, saya siapin 10.000, 100.000, saya siapin 1 juta. Dilala uangnya ketinggalan misalnya, dompetnya pun nggak kebawa, dapat ke pahalanya? Udah dapat, benar. Tapi jangan sampai niat doang. Niat mulu kata malaikat. Sudah cantik gitu. Niatnya yang sungguh-sungguh, betul-betul laksana. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian hebat. Mari kita lihat bahasan ayatnya. Mengingatkan masyarakat kecil itu baru ini ya, sebab berurut. Bagaimana tafsirannya? Wa tantur nafsum ma qaddamat lighad. Apa makna lighad di sini? Itu kan artinya hari esok kalau bahasa kita. Apakah sampai di situ saja? Mari kita lihat dari perspektif tafsirnya. Karena dengan itu kita bisa memahami yang lebih luas lagi. Ghad itu artinya hari esok. Kalau misalkan hari ini hari Ahad, ya hendaklah kita melihat hari esok Senin. Apa yang mau kita kerjakan Senin besok? Amalan apa yang mau kita kerjakan? Nah, dengan arti bahwa orang Muslim atau pribadi Muslim itu punya planning. Dalam beramal itu punya planning. Dari pagi jam 4 atau jam 3 sudah bangun. Karena sekarang subuhnya jam 4:10. Jam 3 sudah bangun. Yang mulai baca Quran. Lama-lama istiqomah sudah satu muka. Ya. Planning itu. Apa yang mau kita lakukan besok? Sedekah apa yang mau kita kasihkan? Apa yang mau kita perbuat? Lihat. Itu makna ghad. Di situ maknanya adalah untuk melihat hari esok. Tetapi kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, lihat di sini dimaknai bukan hanya lihatnya untuk hari esok, tetapi lihat di sini maknanya yaumil qiyamah. Lebih luas lagi. Artinya apa? Hendaknya dari sekarang kita mempersiapkan untuk kepulangan kita ke kehidupan yang sesungguhnya hari kiamat. Untuk akhirat kita. Jadi amalan kita Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, amalannya jangka panjang. Bukan hanya berhenti sampai esok, tetapi amalannya amalan panjang. Hidup di dunia hanya sementara, hidup yang selamanya khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya
adalah kehidupan di akhirat. Satu hari di akhirat kata Quran sama seperti 1000 tahun di dunia. Ini terus kita ingatkan. Bayangkan nyicip aja, nyicip puasa masuk, nyicip di neraka, nyicip berasnya. Mainlah coba di terasnya itu. Kalau di surga, masya Allah, di terasnya itu ada. Insya Allah. Nah, kalau orang-orang yang zalim itu, bahkan orang-orang kafir, dijelaskan dalam Al-Quran itu menjadi kerak dari neraka. Jadi kalau kita memasak, intipnya itu, keraknya itu, nah seperti itu orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Bukan di tengahnya, bukan di atasnya, tapi menjadi kerak. Bahkan di ayat yang lain, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah." Bahan bakarnya itu, bahan bakar api itu dijelaskan bukan kayu, bukan hanya kayu, tetapi bahan bakarnya adalah manusia. Wow, masuki. Api yang membara jadi bahan bakar. Ya Allah. Maka kata Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi, hendaklah semua kita wal tantur nafsu ma qaddamat lihat di sini bukan maknanya untuk hari esok saja, tetapi amalan kita panjang sampai hari kiamat yang kita persiapkan untuk akhirat. Baik, bagus sekali ini dimuliakan Allah Subhanahu. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ketika wal tantur nafsu ma qaddamat di sini dipahami sebagai atau disamakan dengan satu ungkapan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah diri kita sebelum mengintrospeksi orang lain. Kadang kita ini tradisinya senang koreksi orang lain, tapi lupa koreksi diri sendiri. Istilah bahasa Indonesia itu melihat gajah kita lihat di pelupuk mata, gimana itu ungkapannya? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut yang jauh, tapi apa namanya? Keburukan kita itu tertutupi. Tapi kalau soal keburukan orang lain itu jauh, na'udzubillah min. Jadi di awal saya bacakan satu pesan Nabi, "Irtanim khubsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa gina'aka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika." Hadisnya sahih. Hadis Bukhari Muslim. Irtanim khubsan qabla khamsin. Yuk manfaatkan 5 perkara qabla khamsin, sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Syabab qabla haramik, masa muda. Saya usia 37 tahun masih muda ya, sama masa muda. Kalau menurut penelitian dunia internasional 70 tahun katanya masih milenial. Di KJDK masih milenial. Bukan kolonial. 70 tahun masih milenial. Syabab qabla haramik, muda sebelum masuk masa tua. Bisa balik ya kalau sudah tua? Nggak bisa balik. Saya ingin balik lagi ke anak-anak, nggak bisa. Prosesnya begitu. Dari alam rahim, alam dunia, nah kita sudah proses kedua ini. Alam dunia, alam kubur. Ada fase setelah dunia ini kita di alam kubur. Setelah alam kubur, hari kiamat dibangkitkan semua yang berbahaya.
Lalu kemudian yaumul mizan. Baru kemudian ke surga atau ke neraka. Jangan di tengah-tengah. Di tengah-tengah dijadikan. Jadi prosesnya gitu. Dari orang, dari bayi, lalu kemudian masa anak-anak ke remaja. Remaja itu usia 20 sampai 30 masa remaja, sampai 25. Setelah remaja dewasa, 30 sampai 40 sampai 50 kira-kira. Dewasa. Berarti saya sudah masuk usia dewasa, 30-an tahun. Dari 50, 60, 70 sudah masa apa itu? Jangan bilang tua ya. Tidak, sama sepuh juga. Kalau sepuh itu terlalu kejam gitu. Tidak mudah. Kan enak juga, tidak mudah lagi. 60, 70 sudah tidak mudah. Kadang-kadang begitu sudah 70 tidak sedikit, kembali ke anak-anak lagi. Kembali ke anak-anak, pengen jajan, pengen ini, pengen itu. Ada yang sebagian yang dulunya pipis di celana, begitu sudah 70 ke atas, ada yang begitu kalau itu. Nanti kan belajar seperti DKI, usia 70 berapa? Oh, 75, iri saja. Mudah-mudahan kita juga dikasih panjang usia dalam ketaatan, dalam ketaatan. Syabab qabla wa sihat qabla saqam. Masa sehat sebelum masa sakit. Jaga. Wa ghina'a qabla faqr. Ketika waktu kaya, ayo banyakin sedekah, banyakin amal-amal saleh. Jadi sebenarnya kalau dalam beramal saleh itu tidak ketika kaya atau tidak ketika miskin, ketika kaya atau ketika banyak waktu tidak. Ya, lihat di surah Al-Imran misalnya ayat 134. Wa'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. Baik keadaan lapang maupun keadaan sempit, baik kaya maupun miskin, infak. Justru rumusnya kalau ingin kaya, maka dalam bahasa kitab ini, dalam kitab gundul, kitab kuning, az-zakat huwa an-nama, diartikan ya. Silakan dibuka di kamus kamus. An-nama itu artinya tumbuh dan berkembang. Jadi semakin banyak zakat, semakin infak, semakin banyak sedekah, semakin tumbuh dan berkembang hartanya. Sudah. Itu rumus. Wa ghina'a qabla faqr. Ketika lagi kaya sebelum datang fakir, ayo. Wa faragha ba'da firagha qabla syughli. Wa faragha ketika masa luang sebelum masa sempit, sebelum sibuk, luang baca Quran, luang istighfar, luang baca sholawat, waktu luang terus tidak ada satu menit pun kecuali semuanya amal saleh. Hayatika qabla mautik, sebelum waktu hidupmu, sebelum datang kematian. Yuk tersebut 5 pesan Nabi ini kita amalkan. Di hadis yang lain saya coba yang kutip hadis At-Tirmidzi, la tazul qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu 'an umrihi. Ini juga populer ini di akhir tahun masa sering disampaikan. Fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima abla. Hadis riwayat At-Tirmidzi. La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah. Kedua kali seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hatta yus'alu sampai ditanya soal apa? Jadi di
hari kiamat belum beranjak ke kakinya, kedua kakinya, sebelum ditanya berapa kali ini. Percaya? Nanti. Ini hadisnya bisa menyampaikan hadisnya. Jadi belum beranjak di satu tempat kalau belum ditanya mau ke surga atau ke neraka. Ditanya dulu soal ini. Apa itu? An-Nurigi fi ma'afna. Ada 5 hal yang ditanya. Umurmu engkau habiskan untuk apa? An-Umrihi, umurnya di manakah dia habiskan? Fi ma'afna. Wa an ilmihi fi ma fa'ala. Dia punya ilmu sama. Ilmu apapun, ilmu agama, ilmu umum dan sains dan seterusnya. Ilmunya di mana dia amalkan? Dia insinyur misalnya. Dia ahli di bidang pembangunan. Insinyur apa itu pembangunan? Infrastruktur. Ilmunya buat apa itu? Apakah banyak nilai itu? Nilai aspal atau apa? Enggak. Ilmu agama. Karena agama ada juga yang memperjualbelikan air. Begitupun ilmu-ilmu yang lain. Ditanya, fima fa'ala. Dipakai untuk apa itu ilmu? Di mana ia amalkan? Fima fa'ala. Wa amalihi, perlu perhatikan di sini. Begitu kalau ditanya tentang umur, hadis sekali ditanya. Apa itu? Dihabiskan untuk apa? Ketika soal ilmu dipakai diamalkan untuk apa ilmu? Begitu soal mal, perlu perhatikan. Wa amalihi min aina iktasaba. Aina kasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya 2 hal begitu soal apa? Aina iktasabahu. Dari mana kau dapatkan itu hartamu? Wa fima anfaqahu. Ditanya yang kedua adalah kemana kau nafkahkan? Jadi soal harta dari mana diperoleh dan kemana dia nafkahkan. Diperoleh dari mana? Harta haram kan? Korupsi kan? Udah ditanya begitu, dipakai untuk apa harta? Ya. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima abla. Mengenai tubuh kita ini ditanya. Wa an jismihi fima abla, mengenai tubuh kita ini di manakah jisimnya, abla, usangnya. Ya. Badan yang sehat ini dipakai untuk apa? Masya Allah. Sudah waktu bisa? Masih ada? Sudah? Sudah, baik. Sudah selesai waktu kita. Dan saya ingin tutup 1 menit dengan saya kira pesan indah. Kemarin saya sampaikan di Masjid Al-Iqtisad di Masjid Pemkot. Imam Al-Ghazali itu memberikan 6 pesan. Ini penting. Kita bertanya, berdialog dengan murid-muridnya. Yang paling dekat dengan dunia, mungkin teman dekat, orang tua dekat. Ternyata yang paling dekat dengan dunia itu adalah kematian. Dekat banget. Hari ini, besok, kapan saja dekat banget. Yang paling besar di dunia ini apa? Kita ada yang jawab burung, langit, enggak. Yang paling gede itu adalah nafsu kepada manusia. Jadi itu bisa ngalah-ngalah. Solar bisa dimakan semua kan? Solar makan diminum aja. Aspal. Yang paling jauh itu masalah. Gak bisa balik lagi. Hari kemarin aja kita gak bisa balik. Oh ternyata masalah. Yang paling jauh itu adalah masalah. Yang paling ringan apa? Ini untuk koreksi kita semua. Ternyata kata Allah yang paling ringan itu
bukan kanvas, bukan partikel kecil. Yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Oh begitu sudah mau masuk waktu dulu begitu mau masuk asar, yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Yang paling tajam itu apa? Bukan belati, bukan pedang. Yang paling tajam itu lidah, kata Rasul. Dan yang paling berat apa namanya? Bukan bertonton besi dan seterusnya, tidak. Yang paling berat itu adalah amanah. Kita sebagai suami itu amanah. Kita menjabat itu amanah. Kita pimpinan di perusahaan itu amanah. Sebagai ustaz itu amanah. Sebagai pemimpin dimanapun rumah tangga itu amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin tidak bertanggung jawab atas kepemimpinan. Wallahu a'lam bishawab. Yang berkata Allah, yang salah seperti yang bisa dibagi, saya serahkan kepada Ustaz.